Selamat pagi buat kita semua. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil riset kami, yaitu ketidakpastian dan informasi. Terima kasih. Oke, saya sudah akan menjelaskan modul ketidakpastian dan informasi, yaitu ilmu ekonomi mengasumsi bahwa setiap keputusan yang diambil individu selalu didasarkan pada informasi yang sempurna. Setiap pengambil keputusan sering kali dihadapkan pada ketidaksempurnaan informasi yang dimiliki. Misalnya ketika seseorang konsumen memberi, ia tidak dapat mengetahui dengan tepat apa yang dikandung dalam barang tersebut dan besar-besarnya keputusan tersebut. 1. Probabilitas frekuensi relatif akan terjadi suatu peristiwa. Contohnya, misal apabila dikatakan keluarga pada suatu undian yang logam adalah 1/2 apabila dari jumlah lemparan yang dilakukan. Adapun untuk jenis probabilitas yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, probabilitas objektif adalah didasarkan pada frekuensi terjadinya peristiwa. Yang kedua, probabilitas subjektif, frekuensi terjadi suatu peristiwa berdasarkan keputusan. Judul yang kedua yaitu nilai ekspektasi adalah suatu nilai yang diharapkan dalam kondisi ketidakpastian berdasarkan probabilitas dari masing-masing. Sistem blackjack. Permainan blackjack memberikan gambaran mengenai gagasan nilai ekspektasi dan relevansinya dengan perilaku individu pada situasi yang tidak pasti. Untuk bentuk sederhana sekalipun, bandar selalu diuntungkan dalam permainan ini. Yang penting, bandar berada dalam posisi yang menguntungkan. Peraturan blackjack yang biasa menyebabkan permainan yang relatif tidak adil, sehingga banyak pemain yang enggan ikut dalam permainan ini. Permainan yang adil dan paradoks St. Petersburg. Paradoks St. Petersburg pertama kali diselidiki oleh ahli matematika yang bernama Daniel Bernoulli pada abad ke-18. Permainan yang diajukan dalam paradoks Petersburg adalah sebuah uang logam dilemparkan sampai diperoleh hasil gambar kepala. Hipotesis kepuasan yang diharapkan. Hadiah atas paradoks St. Petersburg akan semakin besar jika permainan Petersburg dilakukan dalam waktu yang lama dan semakin banyak ekor yang keluar. Sekalipun kecil kemungkinan bahwa ekor akan keluar 50 kali berturut-turut, Bernoulli memusatkan perhatian pada besar ukuran hadiahnya. Bernoulli mengatakan bahwa nilai psikis dari Rp1.000 tambahan uang hadiah akan menurun apabila hadiah tersebut semakin besar. Bernoulli juga mengukuhkan bahwa para individu dalam memutuskan perilaku mereka dalam situasi yang tidak pasti akan mempertimbangkan ekspektasi kepuasan atau expense utility dari berbagai pilihan mereka dan mengharapkan nilai rupiah dan pilihan-pilihan ini yang menjadi persoalan adalah nilai kepuasan rata-rata. Selanjutnya, penilaian terhadap resiko. Tidak semua individu bersedia mengikuti permainan yang mengandung resiko. Alasannya, menurut Bernoulli, akan nilai kepuasan terhadap hadiah. Jika kepuasan marginal seseorang menurun dari pendapatan, ia akan menghindari atau menolak risiko atau risk aversion. Contoh penolakan risiko ada 2. Yang pertama, diversifikasi, contohnya melakukan 2 perjalanan. Yang kedua itu asuransi, pembelian asuransi agar sesuatu yang diharapkan tidak akan membebani lebih banyak. Materi selanjutnya yaitu pendekatan rata-rata dan variabilitas pada kepuasan investasi. Investasi akan memberikan hasil yang tidak pasti ketika tingkat pengembaliannya memiliki nilai rata-rata tertentu, yaitu nilai ekspektasi yang diharapkan dengan variabilitas tertentu. Investasi yang aman misalnya deposito, memberikan hasil rata-rata yang rendah yang mempunyai variabilitas yang rendah. Sedangkan investasi yang spekulatif lebih menawarkan nilai ekspektasi hasil yang tinggi-tinggi, tetapi hasilnya mungkin berubah-ubah. Variabilitas yang dimaksud di sini maksudnya tingkat berubah-ubahnya nilai yang diperoleh dari suatu keputusan investasi. Untuk mengambil keputusan berinvestasi, seseorang harus mempertimbangkan variabilitas dan memutuskan alokasi set yang tepat di antara berbagai pilihan alokasi yang tersedia karena seseorang cenderung lebih menyukai hasil rata-rata yang lebih tinggi, tetapi tidak menyukai hasil yang berubah-ubah atau variabilitas hasil. Materi selanjutnya ialah risiko dan ketidakpastian.
Terdapat perbedaan antara perilaku individu dalam situasi yang mengandung risiko dengan perilaku individu dalam suatu kondisi ketidakpastian. Selanjutnya, permainan melawan orang lain. Maksudnya adalah permainan dua orang yang tidak bekerja sama. Dalam permainan tersebut hanya terdapat dua orang pemain. Keduanya tidak diperbolehkan mempunyai kesepakatan apapun sebelum dan selama pertandingan berlangsung. Misalnya permainan lempar logam. Selanjutnya, permainan melawan alam. Diasumsikan bahwa pada masa yang akan datang, dunia akan tepat dalam suatu keadaan tertentu. Misalnya cuaca. Contohnya cuaca karena merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah perjalanan atau kegiatan besok bisa dilakukan atau tidak. Hanya ada dua kemungkinan, yaitu besok hujan atau tidak hujan. Terima kasih.